Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan materi komputer akuntansi kelas 12. Selanjutnya kita lanjutkan untuk transaksi ke-17. Oke anak-anak, untuk transaksi ke-17 di sini ada transaksi ada faktur ya, bukti dokumen faktur dengan di sini ada kopi yang menunjukkan bahwa bukti transaksi ini adalah bukti atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan penjualan ya. Berkaitan dengan penjualan. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke dalam menu enter sales karena berhubungan dengan penjualan. Kita klik sales, kita klik enter sales. Loading. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam menu enter sales, langkah selanjutnya kita masukkan untuk customer. Customernya siapa? Kita lihat untuk customer. Customernya adalah Rama Elektronik. Kita klikkan Rama Elektronik. Nah, pastikan thumbsnya net 30 karena dia transaksi yang berhubungan langsung dengan penjualan. Karena sudah terjadi, maka pastikan di sini invoice-nya. Tetapi jika ada transaksi yang berhubungan dengan order, maka kalian di sini silahkan ganti ke order. Jadi kalau ada transaksi order, tetap harus kalian catat meskipun nanti tidak ada jurnalnya. Itu kalau di akuntansi. Kita masukkan untuk ship to-nya ke Rama Elektronik. Invoice-nya kita isikan F12 strip 2. Tanggalnya tanggal 18 Desember 2011. Karena tidak ada customer PO ya, tidak ada PO berarti kita kosongin saja. Nah, penjualannya kita isikan quantity ini ya. Kita masukkan yang pertama untuk TV sebanyak 6 unit. 365 untuk pada TV. Nah, harganya berapa? 19 harga satuan. Dengan total adalah 114 juta. Pastikan pajaknya adalah PPN, tersedia PPN. Yang selanjutnya untuk AC yaitu 4 pieces. Kita masukkan AC dengan harga satuan 24 juta dan totalnya adalah 96 juta. Nah, secara otomatis di sini nanti seperti biasa akan langsung timbul atau muncul total pajak yang harus dia bayar yaitu 21 juta. Kalau sudah, pastikan antara total amount di sini dengan total yang ada di transaksi atau dokumen transaksi kalian adalah sama. Kalau sudah, silahkan kalian coba untuk di Ctrl R untuk mereka transaksi. Itu ya, di sini salesnya dia bertambah 310 juta, PPN outcome-nya dia bertambah 21 juta. Sekarang klik OK. Kalau sudah, klik record. Dokumen 17 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk dokumen transaksi ke 18. Dokumen transaksi ke-18 ya. Nah, untuk dokumen transaksi ke-18 di sini ada pelunasan dari PT Gesti, berarti berkaitan sama pengeluaran kas. Nah, karena dia berkaitan dengan pelunasan hutang kepada PT Sentosa, secara otomatis kita harus memasukkannya ke dalam menu, betul, pintar sekali, ke dalam menu purchase. Kita klik menu purchase karena dia membayar ya, maka kita klik pay bills. Kita klikkan PT Sentosa. Nah,
Karena yang diminta di sini adalah check kue number, berarti kita masukkannya yang check kue number, yaitu CP12-007. Nah, tanggalnya tanggal 18 kok tanggal 18 Agustus 18 Desember ya, 2011. Oke, jangan sampai salah dengan tanggal hari ini, saya ambil salah. Oke, uangnya kita isikan dengan 343 atau sebesar yang akan dia bayar, yaitu 343.200.000 rupiah. Oke, kalau sudah silahkan kalian klik sesuai dengan transaksi, yaitu tanggal 20 bulan 12 ya. Nah, pastikan out of balance-nya adalah 0. Silahkan Ctrl R untuk merekap transaksi. Oke ya, sudah secara otomatis. Kalau sudah silahkan klik record. Mudah bukan? Betul, mudah sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk dokumen nomor 19. Oke, untuk dokumen nomor 19 di sini ada transaksi penerimaan kas yang merupakan dari Miki Elektronik ya, dengan keterangan piutang sebesar 15 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Juli atas nama pelanggan Miki Elektronik ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%. Oke. Ketika ada transaksi seperti ini, ketika ada transaksi penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapuskan, secara otomatis kita harus melihat apa? Melihat piutang dari Miki Elektronik ya. Oke, kita kembali karena ada penerimaan piutang yang tidak berhubungan dengan transaksi sales. Ini berhubungan dengan transaksi sales ya, tetapi karena dia sifatnya di bulan sebelumnya sudah dihapus karena dianggap tidak bisa dilunasi, maka tidak ada kaitannya lagi dengan sales. Ketika seperti itu, maka kita harus menginputkannya ke dalam akun banking. Ingat, menu sales dan forecast digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, pelunasan piutang, pelunasan hutang, retur penjualan, retur pembelian, dan sebagainya. Kecuali jika ada piutang yang sudah dihapuskan, secara otomatis dia tidak ada kaitannya dengan sales atau forecast. Oke, berarti harus kita masukkan atau inputkan di menu banking. Oke ya. Oke, karena dia sifatnya adalah menerima penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapuskan, oke ya, berarti kita akan masuk ke dalam receive money. Oke, pastikan untuk deposito account-nya adalah cash in bank karena ketika dia nanti terinput akan menambah akun cash in bank kita. Dan pastikan teks inklusifnya adalah tidak tercentang. Oke, kalau sudah silahkan masukkan untuk nomor bukti di bagian ID. Nomor buktinya adalah BKM 12-4. Oke ya, BKM 12-4 dengan tanggal berapa? 20 Desember 2011. Oke. Kita klikkan untuk amount receive-nya berapa yang dia terima, yaitu sebesar 9 juta. Jadi piutang dari Miki Elektronik yang sebelumnya telah dihapuskan sebesar 15 juta, ternyata dia bisa membayarnya, atau Miki Elektronik itu bisa membayar kepada kita PT Gesisma sebesar 60%-nya. 60% dari 15 juta adalah 9 juta. Berarti kita harus mengakui, kayak oke. Nah, anak-anak, sebelum kalian menginputkan transaksi ini juga silahkan kalian lihat untuk kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penghapusan piutang. Kita lihat ya ke atas kebijakan akuntansi ada tidak terkait dengan penghapusan piutang. Nah, berarti kaitannya dengan penjualan. Penghapusan piutang, oh tidak ada ya. Karena tidak ada, bisa kita lihat di ini trial balance atau neraca saldo kalian.
ada dua metode pencatatan untuk melakukan penghapusan piutang. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua adalah metode cadangan. Ketika ada transaksi metode langsung, berarti pencatatannya hanya akan langsung dicatat ketika hanya terjadi piutang yang tidak dapat tertagih pada saat itu juga. Tetapi jika menggunakan metode cadangan, pencatatannya adalah pakai allowance atau cadangan kerugian piutang. Nah, kenapa saya minta kalian untuk melihat atau mengecek terlebih dahulu sebelum kalian membuat jurnalnya? Karena ini nanti akan berhubungan dengan akun yang harus kalian debit atau yang harus kalian kredit, seperti itu. Oke ya. Oke, karena di sini untuk trial balance ada akun allowance, itu merupakan salah satu ciri bahwa perusahaan PT Gesti Smart ini menggunakan metode CKP atau cadangan kerugian piutang. Berarti dia mencadangkan piutang yang tidak tertagih terlebih dahulu. Betul. Oke, secara otomatis berarti dia menggunakan sistem CKP. Kita kembali ke transaksi ya. Kembali ke transaksi berapa tadi? Transaksi ke 19. Oke ya. Kita kembali ke transaksi 19, yaitu ini pelunasan kembali piutang yang telah dihapuskan sebesar 60% dari Wiki Elektronik. Oke. Kalau sudah, silahkan kalian masuk lagi. Nah, di sini oke ya, kita masukkan amount receive-nya berapa? 9 juta. Nah, payment methodenya pakai apa? Pakai cek atau apa ya? Kita lihat di sini. Oke, pakai cek ya, CCP dan sebagainya dan seterusnya. Nah, memonya gimana? Bisa kalian ketik penerimaan piutang yang telah dihapus Wiki Elektronik. Oke. Nah, coba kita Ctrl R. Maka untuk transaksinya atau jurnalnya dia akan seperti ini. Di sebelah debit karena dia menerima penerimaan uang kas. Jadi cash in bank-nya bertambah, sebelah debit 9 juta. Nah, yang belum ada adalah transaksi kredit. Oke, hati-hati untuk transaksi kredit ya. Berarti karena dia menggunakan metode CKP, kita harus memasukkan akun apa? Untuk pelunasan penerimaan piutang. Ayo ingat, untuk akuntansi keuangan kelas 11. Iya, betul. Kita harus menambahkan akun allowance di akun 1 ya, allowance for double debt. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penjurnalan untuk transaksi penghapusan dulu, pastikan jurnalnya allowance for double debt sebelah debit dan sebelah kreditnya adalah piutang dagang. Seperti itu, ya kan? Nah, ketika ada transaksi pelunasan piutang yang telah dihapuskan, allowance yang pada akhirnya kita tambahkan, ya kan? Yang kita kurangkan pada akhirnya dia harus kita tambahkan gitu. Oke ya. Jadi akunnya adalah allowance for double debt. Jadi jurnalnya adalah cash in bank sebesar 9 juta sebelah debit, allowance for double debt sebelah kredit. Oke, kalau sudah silahkan klik OK. Record. Oke.